semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Dr. Rizali Putra. Kali ini saya akan memberikan training motivasi dengan tema Transformational Leadership in the New Era of Unknown Navigation. Ingin tahu seperti apa perjalanan saya hari ini di dalam memberikan training? Simak terus video ini sampai habis. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. Sampai ketemu semuanya. Kelihatan nggak nih? Ada doping kalinya. Kelihatan nggak? Sukses ya. Kelihatan ya? Sampai ketemu ya nanti ya. Ya. Oke. Bye semua. Ya, sebentar lagi kita akan memulai online training Transformational Leadership in the New Era of Unknown Navigation. Saya berharap dengan adanya training motivasi ini, para pimpinan mendapatkan asupan motivasi untuk menjadi leader yang berbeda, leader yang memiliki value, dan leader yang memiliki motivasi di atas rata-rata. Yes, semangat buat semuanya, dan semoga ini juga berguna bagi Anda para viewer untuk menjadi asupan motivasi bagi Anda untuk tetap kreatif, inovatif, dan produktif di era new normal. Yes. Oke, luar biasa sekali. Hai semuanya, saya Dr. Rizali Putra. Izinkan saya mengawali sesi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah, barakallah ya. Semoga sesi ini membawa kebaikan dan berkah bagi kita semuanya. Nah, pada sesi ini saya memilih topik Transformational in the New Era of Unknown Navigation. Maknanya di sini kita benar-benar saat ini kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan sana. Kita benar-benar seperti seseorang yang benar-benar tidak mengetahui apa yang akan terjadi 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5 tahun yang akan datang. Sebelumnya kita berada di VUCA era di mana ekonomi sangat benar-benar fluktuatif. Nah, ini ditambah lagi dengan pandemi era COVID-19 ini, kita benar-benar seperti orang yang lost ya. Nah, kenapa training leadership ini harus diadakan atau penting sekali untuk Anda semuanya untuk mengikuti? Karena peranan seorang leader itu sebenarnya di saat-saat seperti ini, peranan seorang leader sangat besar untuk mengubahkan para bawahannya, untuk membawa perubahan baru, dan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas dari bawahan. Kalau kita sukses di masa yang normal, apa bedanya kita sama orang lain? Tetapi ketika kita mampu sukses di masa yang sangat sulit ini, ya, dan menurut orang sangat sulit sekali, tentunya ini adalah merupakan sebuah terobosan daripada kita semuanya. Dari video ini dapat kita lihat bahwa Derek Edman, waktu itu seorang pelari, waktu itu di Barcelona, beliau mencoba untuk
menyelesaikan tugasnya untuk berlari sampai ke garis finish. Tetapi apa yang terjadi, Derek Edman mengalami permasalahan dan beliau tidak mampu menyelesaikan sampai ke garis finish. Nah, seseorang yang mendatangi Derek Edman itu saya berikan perumpamaan sebagai seorang leader. Inilah fungsinya leader. Saya mengerti sekali bahwa setiap karyawan pada saat ini semuanya mengeluh. Nah, fungsi kita leader adalah membangun rasa optimisme mereka, bukan malah membangun rasa pesimis di dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Kita seorang leader memiliki kemampuan-kemampuan untuk memastikan para karyawan terus termotivasi di masa pandemi ini. Nah, untuk menjadi seorang leader, tentunya kita harus memiliki beberapa kemampuan. Ini adalah kemampuan basic yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan memotivasi. Kemampuan memotivasi adalah kemampuan yang sangat mutlak untuk dimiliki oleh setiap pemimpin. Kemampuan motivasi adalah selalu mengungkapkan kata-kata optimis untuk membangun optimisme di dalam diri karyawan. Nah, yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan motivasi? Bagaimana cara kita memberikan arahan kepada karyawan kalau kita tidak mampu menjalin komunikasi yang baik? Komunikasi adalah sebuah kunci, terutama komunikasi dua arah. Karena kita perlu mengetahui keluh kesah dari karyawan dan kita ambil semua keluh kesah mereka dan kita berikan solusi. Ya, dan yang ketiga adalah kita harus mampu membangun tim kerja. Banyak sekali yang berkata kepada saya, "Pak, ngapain kita pikirkan pencapaian? Pada masa pandemi kita pikirkan untuk survive saja sudah cukup." No, justru pada masa pandemi seperti ini, ketika sedang ada musibah, akan banyak kesuksesan-kesuksesan baru hadir. Bisa kita lihat ketika masa resesi pada tahun 98. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketika masa sulit, mereka tetap bisa perform. Mereka tetap bisa melakukan perbedaan ketika sedang mengalami banyak permasalahan. Apapun permasalahan, kita tetap bisa membangun optimisme di dalam diri karyawan sehingga mereka tetap bisa perform. Nah, saya berharap Anda semuanya hari ini mau mengosongkan gelas Anda semuanya untuk menyerap materi lebih banyak dari saya hari ini ya. Kenapa saya memilih transformational leadership sebagai teori yang akan kita bahas hari ini? Saya melakukan research terhadap teori transformational leadership itu sendiri dari tahun 2008 sampai 2020. Dan teori transformational leadership ini juga sudah diuji coba oleh beberapa profesor. Contohnya Profesor Emeritus pada William College ya, Profesor James McGregor Burns. Beliau melakukan uji coba, melakukan research kuantitatif maupun kualitatif terhadap teori transformation. Itu sangatlah signifikan perubahan yang terjadi. Dan transformational leadership juga pernah dilakukan research oleh salah satu profesor dari High State University. Beliau bernama Crawford dan beliau juga berpendapat sama. Dan saya baru saja melakukan research di beberapa perusahaan multimedia super koridor di Kuala Lumpur, dan saya juga melakukan research di beberapa instansi di Indonesia. Transformational leadership merupakan teori yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita mau menggunakan tools daripada transformational leadership ini, saya yakin hasilnya akan sangat signifikan. Nah, transformational leadership itu sendiri saya bagi menjadi 4 independent variable, yaitu transformational leadership independent. Yang pertama yaitu charismatic leaders. Bagaimana seorang leaders mampu memiliki karisma, dia mampu menjadi icon, dia mampu menjadi idol, bahkan bawahannya menjadikan dia idola. Nah, leader mampu menjadi seorang leader yang karismatik ketika dia mampu menyusun visi dan misi yang baik, ketika dia mampu mengeset goal terhadap pekerjaan karyawan. Nah, kenapa saya namakan tema ini dengan unknown navigation? Terkadang kita sebagai seorang leader juga lupa untuk memberikan navigasi yang benar.
terhadap bawahan kita. Bagaimana caranya kita ekspektasi karyawan kita untuk bekerja, tapi kita tidak memberikan navigasi. Kita tidak mampu membaca market condition. Kita tidak mampu membaca pangsa pasar pada saat ini. Terkadang leader juga dituntut untuk memiliki enough source of knowledge. Terkadang kita sebagai leader juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pasar saat ini. Terkadang leader juga harus mampu memberikan briefing, di mana dia mampu memberikan briefing yang edukatif. Ya, di mana para leader juga diwajibkan untuk merangsang para bawahannya untuk mau belajar dengan baik, mau melakukan research dan survei. Karena kenapa? Seorang leader juga harus melakukan 3 tahapan di dalam kepemimpinannya. Yang pertama, seorang leader harus mampu melakukan research atau survei. Kita harus mampu melakukan research dan survei yang pangsa pasar saat ini. Yang kedua, kita harus mampu melakukan analisa. Ketika kita mampu melakukan analisa, maka kita juga akan dimampukan untuk melakukan action. Nah, jadi variabel yang pertama yaitu charismatic leaders, di mana seorang leader menjadi contoh bagi karyawan bukan hanya dari sikapnya, tetapi dari pemikirannya, tetapi dari pola kepemimpinannya yang mampu memberikan navigasi kepada para karyawan. Terkadang karyawan juga ingin menguji knowledge daripada leaders itu sendiri. Terkadang karyawan juga ingin bertanya kepada leaders. Nah, apakah kita siap sebagai seorang leaders untuk memberikan pandangan yang tepat terhadap suasana pangsa pasar pada saat ini? Apakah kita sebagai seorang leaders sudah siap untuk memberikan analisa yang tepat tentang aktivitas yang harus mereka lakukan? Karena kebanyakan karyawan juga ingin bertanya, karyawan juga ingin mengetahui, Pak, apa yang harus saya lakukan? Inilah fungsinya leader, di mana leader mampu memberikan navigasi yang benar kepada para karyawan. Nah, yang kedua, variabel daripada transformational leadership itu sendiri adalah individual consideration, di mana para pimpinan harus mampu untuk mengeluarkan kebijakan yang berkualitas. Kebanyakan dari kita sulit untuk mengeluarkan kebijakan yang berkualitas, sementara kita semuanya sudah diberikan otoritas oleh perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing tentunya di tempat kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, kualitas dari seorang leader itu ditentukan dari kebijakannya. Semakin baik kebijakan yang dia keluarkan, maka semakin berkualitaslah kepemimpinan dari seorang leader itu sendiri. Nah, yang ketiga, variabel daripada transformational leadership itu adalah intellectual stimulation. Seorang leader dituntut untuk memiliki intelektualitas yang tinggi. Seorang leader dituntut untuk mau terus-menerus belajar. Seorang leader dituntut untuk terus-menerus mau merendahkan hatinya untuk belajar, dan belajar. Kenapa seorang leader harus memiliki intelektualitas? Tentu saja seorang leader harus memiliki intelektualitas, karena dengan memiliki intelektualitas, maka dia akan bisa menjadi coach, dia akan mampu menjadi trainer, bahkan dia akan mampu menjadi konsultan dari setiap bawahan yang dia pimpin. Betapa indahnya ketika leader mampu menjadi konsultan, seorang leader mampu menjadi penasehat. Karena kebanyakan leader pada saat ini hanya menjadi hakim, hanya menjadi seorang leader yang transaksional, yang hanya ngecek apakah mereka sudah perform atau tidak. Ternyata kita sebagai leader, ya, karena gaya kepemimpinan itu terbagi dua. Gaya kepemimpinan itu ada transactional leadership, ada transformational leadership. Nah, kebanyakan pada saat ini orang banyak menggunakan transactional leadership, hanya mengecek apakah para bawahan sudah perform atau belum. Nah, ternyata yang harus kita lakukan adalah mengedukasi mereka. Kita bersifat sebagai konsultan daripada mereka, sehingga mereka akan mendapatkan arah dan tujuan yang jelas, terutama di masa pandemi ini.
Di masa pandemi ini kita dituntut untuk memberikan motivasi yang cukup. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada karyawan, sehingga mereka yang tadinya mungkin sudah demotivasi atau mereka yang sudah tidak termotivasi, mereka menjadi lebih termotivasi lagi. Ini adalah tugas kita. Mungkin sebagian dari Anda mengatakan, Pak Dr. Rizaldi, ini nggak mudah, Pak. Ya, kalau mudah itu bukan tantangan namanya. Justru sesuatu yang tidak mudah itulah ada tantangan di sana, dan ketika kita dapat menyelesaikannya, itu adalah sebuah sesuatu yang extraordinary ya, yang harus kita berikan kepada karyawan kita. Nah, setelah memiliki intelektualitas, kita juga harus memberikan inspirasi yang cukup ya. Jadi 4 variabel. Yang pertama tadi adalah charismatic leadership. Kita mampu menjadi icon, kita mampu menjadi idol dari orang yang kita pimpin. Yang berikutnya adalah kita mampu mengeluarkan kebijakan. Kita mampu mengeluarkan kebijakan yang benar-benar dapat menjawab semua kebutuhan dan keinginan daripada karyawan itu sendiri. Dan yang ketiga tadi adalah intellectual stimulation. Intellectual stimulation adalah seorang leader memiliki intelektualitas yang tinggi dan dapat mengedukasi para bawahannya. Ya, kenapa saya berkata seperti ini? Terkadang kita seorang leader, ketika kita ditanya detail tentang teknis, kita belum siap. Nah, ketidaksiapan seorang leader itu akan menumbuhkan pesimisme daripada orang yang dia pimpin. Karena orang yang dipimpin itu terkadang ekspektasi mereka kita mengetahui segala hal. Ekspektasi mereka kita memberikan jawaban yang ingin mereka dapatkan pada saat itu. Nah, ketika kita terlihat tidak siap di depan para bawahan, maka di situ nilai kita sebagai seorang leader akan berkurang. Karena kenapa? Karena ekspektasi dari bawahan itu memang terkadang tinggi. Dan tergantung kita apakah kita bisa memenuhinya atau tidak. Nah, tugas kita adalah melakukan preparation. Preparation berupa apa, Dr. Rizaldi? Preparation adalah berupa survei dan analisa yang harus kita lakukan. Nah, kita tidak bisa menuntut perusahaan untuk memberikan knowledge yang ingin kita ketahui. Terkadang kita juga dituntut untuk kreatif, untuk mendapatkan knowledge itu mungkin dari mengikuti training-training. Hai semuanya, saya baru saja menyelesaikan tugas saya sebagai motivator, trainer, dan coach. Dan tentunya saya berharap semua dari Anda yang menyaksikan video ini juga dapat termotivasi untuk mampu bangkit di era pandemi, COVID-19 ini. Mungkin kebanyakan dari kita merasa kita sulit bangkit, kita banyak sekali permasalahan, tetapi kita harus mengubah perspektif kita untuk menjadi orang yang lebih berkualitas lagi. Terus alami perubahan bersama-sama dengan saya, Dr. Rizaldi Putra, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hormat saya, Dr. Rizaldi Putra. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi.